Halo, selamat datang kembali di channel Skin Coding. Pada video sebelumnya kita udah bikin tutorial bagaimana cara menghapus data pada Codeignator 4 di sistem informasi pengaduan masyarakat kita. Nah, hari ini kita akan menunjukkan bagaimana lebih tepatnya untuk detailing datanya. Sebenarnya kita udah dapat ya detailing datanya itu pada saat kita proses update data, kita akan ngambil satu-satu datanya. Nah, kita sebenarnya bisa menggunakan function tersebut untuk detail data. Nah, tapi di kasus tutorial kali ini kita akan lebih completein data yang mau ditampilkan gitu daripada hanya sekedar judul dan statusnya. Nah, tapi sebelum itu saya mohon maaf juga karena saat ini saya sedang pilek. Sebelum itu kita akan coba ngubah function find by ID nih. Nah, di sini kita akan nge-select beberapa doang nih, complaint ID, judul, pelapor, nomor telepon, dan detail. Nah, karena kita nanti di bagian detail kita butuh gambarnya juga, maka sekarang kita hapus aja select ini biar dia mengembalikan semua datanya gitu. Oke, ini kita hapus seperti ini. Terus saya juga lupa di bagian update kita lupa ngasih rules yang sama seperti saat create untuk si judul. Jadi judul ini tidak boleh kosong sebenarnya. Oke. Jadi dia tetap ada di sini. Oke. Sorry. Oke, terus juga detail seharusnya dia require juga. Itu dia ya emang harus ada gitu ya require. Rasanya simple ya. Ntar kalau dikosongin berarti pas di update dia boleh kosong. Nah, sebenarnya ini semua sesuaiin aja saat sama seperti create di atas. Nanti teman-teman bisa lihat kembali ya apa saja yang harus diubah sebenarnya. Terus kalau udah seperti ini, apalagi yang perlu dilakukan. Nah, kita sekarang mau nambah sebuah button untuk si detailnya di bagian view. Kita lihat ke paling atas. Nah, di sini kita mau sebelum proses edit gitu ya. Ini proses edit. Kita tambah satu button, kita copy aja. Tambahkan btn info kalau nggak salah saya. Ntar kita kasih class name-nya itu btn detail. Kita kirim juga hal yang sama gitu. Oke, sejauh ini udah seperti ini. Kita save dulu kedua halnya ini, kita save terus kita refresh. Nah, kita lihat di sini kita udah ada button ini ya detail, tapi ikonnya masih buat edit. Coba saya ubah menjadi info, seharusnya seperti ini. Kemudian kita akan bikin satu modal yang nanti jika diklik button detail tersebut kita tampilkan informasi si pengaduannya, si komplainnya gitu. Jadi kita bikin satu modal, ini bisa kita copy aja sebenarnya, bisa copy aja ke bawah gitu ya, modal detail gitu. Terus saya mau hapus dulu isi di dalamnya, yang bagian formnya saya hapus gitu. Oke, yang di dalam badinya juga saya mau hapus di body. Terus kita hapus ini, footernya saya hapus, terus penutup formnya saya hapus, form detail pengaduan. Oke, terus kita edit ID-nya jadi detail. Oke, kurang lebih seperti ini dulu. Oke, nah kalau udah seperti ini, sebelum saya tambahkan beberapa elemen di dalamnya, saya mau bikin sebuah function dulu di proses JavaScript-nya. Kalau nanti diklik button detailnya tersebut, kita munculin modalnya gitu. Jadi di bawah delete proses gitu ya. Sini detail proses. Nah, button detail saat diklik itu kita pertama ngambil ID-nya di data ID seperti di delete. Kita juga ngeset URL ya. URL-nya ke complaint ID, yaitu nanti kita akan arahkan dia ke sini ya, ke method get gitu ya. Jadi terus kita akan manggil sebuah function URL metodenya get, method get. Terus kita data type-nya JSON. Terus kalau sukses dia ngapain gitu. Oke, kalau entar error juga ngapain gitu. Error function console error. Oke. Nah, terus kalau dia sukses kita mau yang pertama itu
kita mau konsol sekaligus munculin si modalnya gitu ya, console log res. Terus cara munculin modalnya gimana? Nah seperti ini ya, modal detail component.modal show. Oke, saya save. Terus kita refresh lagi. Sekarang kita klik di sini. Sebenarnya, nah ini udah muncul ya, tapi saya nggak mau sebenarnya yang button i seperti itu. Saya maunya jangan pakai i tapi pakai button FA mata aja gitu. Jadi kayak informasi lah gitu istilahnya ya. Terus kalau kita lihat di sini ada detail pengaduan dan saya mau ini bisa di close dengan button close-nya gitu. Jadi di sini saya mau tambahkan satu button yang type-nya button juga, seharusnya di Bootstrap 4, terus kelasnya close. Nah gini kayak tadi, area label close juga. Terus kita bikin di tengah-tengahnya itu ada tanda silang ya, pakai ini ya gitu kurang lebih. Terus kalau kita save, kita refresh lagi, kita cek belum ada ya. Oh sorry kita salah tambah nih, tambah di button up di modal update, jadi di sini. Oke, kita save, klik. Nah udah ada, sekarang kita close, udah aman, kita close. Oke, nah sekarang baru kita tambahkan beberapa row di dalamnya. Nah yang mau kita tambahkan misal div call md3, untuk bagian kirinya itu kita mau bikin tanggal pengaduannya dulu, tanggal. Terus saya mau satu kolom lagi untuk bikin spasi atau jarak aja gitu, tab. Jadi ntar kita bikin titik 2 seperti itu. Terus satu kolom lagi untuk, berarti sisanya ada 3, 1, udah 4, berarti ada sisa 8 lagi gitu ya. Kita akan bikin sesuai respon JSON yang kita dapatkan, dan juga kita tambahkan sufiksnya yaitu detail gitu ya. Jadi kalau kita klik di sini, kita lihat ke bagian teknik worknya. Kalau kita klik detail, nah kita lihat di sini, nah ada konsol. Nah ini kita sesuaiin, berarti tanggal kita ngambil dari created add. Nah jadi kita ambil created add gitu, penamaan kelasnya. Terus kita tambahkan detail di akhirannya. Nah ini kita kosongkan aja gini. Oke, saya lupa juga buat nambah ini row baru gitu, div row. Oke, terus nah ini tinggal kita kopikan aja ke bawah. Ada berapa, misal tanggal, terus kita butuh terakhir di update juga. Terus kita butuh pelapor, status dan lain-lain ya. Tanggal itu 2, pelapor, status, perihal, rincian dan gambar. Terakhir di update, misal di update. Terus kita ubah ini menjadi updated add. Terus pelapor kita ganti menjadi pelapor detail. Terus ada status perihal, status perihal itu kalau nggak salah saya detail ya detail. Kalau perihal itu judul, ntar rinciannya yang detail, rincian itu detail. Terus yang terakhir gambar. Nah yang gambar ini tetap gambar juga, tapi nanti kita handle case-nya secara spesifik gitu. Nah terus sekarang kita lihat dulu.
Oke, masih ada yang salah. Oh iya, saya ada yang salah. Soalnya 3 tambah 1 4. Udah bener ya seharusnya. Oh saya lupa. Kita nggak langsung bikin row, tapi kita bikin card. Nah di dalam card nanti baru ada row-row ini gitu. Jadi saya mau bikin, misal di dalam sini saya mau bikin satu card gitu, card. Terus kita butuh card body gitu. Oke, card body yang nanti isi dalamnya itu teksnya teks gray 800. Jadi dia lebih kecil gitu, nggak terlalu hitam seperti judulnya gitu. Nah baru di dalam ini kita tambahkan yang tadi udah kita bikin semua. Sini kita cut aja, roll X sampai sini, terus paste di sini. Oke, kita lihat dulu body sampai sini. Oke, kita save, kita refresh. Sekarang kita klik. Masih salah ya. Mungkin ini ya. Ini seharusnya kita nggak boleh ada displaynya. Jadi kita mau dia block gitu, nggak inline. Kita mau display none, terus di block. Coba kayak gini. Ctrl C. Terus saya ganti semua yang ini. Ctrl V. Oke, terus juga di sini saya di card body, di card aja, saya mau nambah satu shadow yang normal gitu. Kita klik. Nah, udah aman nih seharusnya. Oke, dan juga saya mau nambah HR di setiap datanya. Jadi ada tag HR gitu. HR. Oke, kurang lebih seperti ini. Sekarang kita mau nge-fetch datanya dan masukin ke setiap kelas-kelas ini gitu ya. Nah, kalau udah seperti ini, kita lihat dulu. Ini untuk misal nanti ada yang mempercepat videonya ke menit ini saya tampilin lagi. Modalnya seperti ini. Bisa di-post teman-teman. Oke, nah kalau udah seperti ini kita akan masuk ke proses dari AJAX request tadi yang kalau berhasil gitu ya. Nah kalau berhasil kita ke bagian bawah tadi kita udah konsol, kita udah nampilin modalnya. Konsolnya kita hapus saja sekarang. Berarti sama seperti di update, kita akan ngecek dulu untuk memastikan gitu. Pertama kita akan ambil let data in REST. Kalau REST has on property data baru kita lakukan apa gitu. Nah ini bisa kita langsung isi, tapi saya mau ngecek ke beberapa kasus dulu. Misal untuk si status gitu. Nah status saya nggak mau nampilin, kan kalau kita lihat di sini ya di migration. Nah di sini ada komentar kalau 0 itu baru, 1 diproses, 2 selesai gitu. Nah jadi saya nggak mau itu kita tampilinnya 0, 1 atau 2 gitu. Saya mau nampilinnya teks seperti ini, informasi. Jadi kita harus melakukan pengkondisian dulu gitu. Di sini saya mau bikin if data equal to status. Jadi kalau key atau property itu sama dengan status gitu, apa kita pertama nge-parse dia dulu menjadi integer, parse integer, yaitu si REST data. Terus kita bikin dia, kita ngambil seperti apa, berarti kita ngambil dari kita nyari bukan ID ya, kita nyari kelas gitu, nyari kelas dengan si data tersebut yaitu status underscore, bukan integer status tapi detail ini bukan prop checkit juga, tapi kita isi dengan teks. Nah di teks ini kita akan ngecek. Nah kalau int status itu equal gitu to 0, maka ngapain gitu, dia menjadi dia adalah baru gitu.
Terus kalau false, kita cek lagi int status itu equal to 1, maka nilainya adalah diproses gitu ya. Sorry. Maka dia diproses. Terus kalau false berarti dia selesai. Jadi dia 2 gitu. Gini aja loh. Kita cek untuk statusnya aman nggak. Klik detail, tanggal terakhir update, status. Nah, masuk dia baru, tapi dia di row bawah. Nah, ini gak salah ya. Seharusnya dia di kanan gitu. Kalau kita lihat, oh udah bener nih. Jadi dia di bagian kanan. Masuk nih statusnya baru. Nah, sekarang kita ngambil untuk beberapa lagi seperti created add atau updated add, kita mau formatting. Nah, ini juga saya mau di sini setelah kalau dia udah dapat data status nih, karena nanti akan ada else ini. Saya akan bikin else. Jadi selain beberapa special case gitu, dia langsung diisi dengan teks. Nah, takutnya nanti data yang udah kita bikin pengkondisian di sini akan ditimpa, maka kita akan continue. Jadi loopnya akan di continue ke si key atau properti yang lain gitu. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, nah kalau udah seperti ini, sekarang kita mau ngecek untuk si created add gitu, created add atau updated add. Nah, untuk mereka apa yang kita lakukan sama seperti di atas, detail teks. Bedanya ini kita bukan split, tapi kita mau ngeformatting dia gitu. Misal saya mau isi misal apa ya, ya udah gini, date, new date, place.data, tapi kita isi dengan to lokal, kalau nggak salah saya seperti ini, string. Terus nanti ada formattingnya pakai format seperti United Kingdom. Terus kita ngambil D dulu, misal D 2 digit gitu ya, 2 digit, jadi dia tanggal gitu 2 digit. Misal 1 berarti nanti 01, mon 2 digit, yearnya numerik aja, tahun gitu, numerik. Terus kita ngambil jam juga, hour 2 digit gitu ya, 2 digit, minutes 2 digit. Terus udah ini aja. Terus juga kita continue di bawahnya gini. Sekarang kita refresh, kita lihat ada yang error ya. Kita created add, oh sorry, teksnya harusnya diisi dengan date gitu. Kita refresh, saya klik sini. Nah, ini udah muncul nih. Jadi pengaduan ini dibikin itu pada tanggal 29 September 2023, terus diupdate-nya di tanggal 2 Januari 2024. Kalau saya update di sini lagi, misal coba update gitu, saya save. Oke, sekarang kalau kita klik detail, nah terakhir di update itu di tanggal 3 bulan 1 2024. Nah, pelapor invalid date, ini kenapa ya? Padahal dia nggak masuk ke sini, nggak masuk ke created add atau updated add gitu. Oke, nanti kita lihat itu. Yang penting kita isi dulu nih ceritanya. Nah, sekarang kita mau isi yang si gambar gitu. Nah, si gambar ini dia ada kasusnya sendiri gitu. Kasusnya seperti apa? Jadi untuk gambar itu, if data equal to gambar, terus kita mau seperti tadi sama, ini kita copy aja, tapi bedanya ini bukan teks, kita mau di HTML. Jadi kita mau nampilin gambar gitu, ini kurang lebih. Terus kita bikin href. Kenapa href? Saya mau bikin
nanti dia itu bisa di preview gitu di dalam modal. Jadi href tapi dia nggak ada link kemanapun, jadi kita pakai tagar aja. Ntar kelasnya itu misalnya saya mau bikin nanti kelas image preview atau image complaint preview biar spesifik. Terus data toggle-nya seperti biasa modal. Terus sorry yang di atas ini bukan string kayak gini, tapi dia kayak gini, kurang seperti ini. Oke, data toggle-nya modal. Terus data targetnya itu ID image complaint modal gitu aja kurang lebih. Terus apa ya lagi, nah kita juga mau isi si image-nya gitu di bawahnya itu, kita isi image-nya source-nya itu kemana gitu. Nah image source complaint data image complaint kelas nggak butuh kelas, tapi kita butuh width 100 saja, width misal 100 gitu kurang lebih. Oke, height-nya boleh juga 100 gitu. Oke, kurang lebih seperti ini. Kalau kita refresh, kita lihat dulu. Gambar invalidate juga. Berarti kalau seperti ini jangan kita bikin dalam variabel. Coba kita langsung isikan dia ke sini. Oke. Ini ada masalah nih. Kita perhatikan if data status, if data created add, updated add. Gimana kalau di bawah sini langsung kita isi kalau dia bukan 3 case di atas. Jadi langsung kita isi seperti ini. Refresh. Masih invalidate. If data created add, oh sorry, coba di sini. Nah gini. Nah benar. Oke masuk ya. Nah gambar sekarang diisi dengan string. Nah ini berarti ada yang salah di gambarnya. Sekarang kita lihat di gambarnya itu href. Ini sebenarnya nggak terlalu ngaruh hrefnya untuk sekarang. Di sini ya image source, image, terus complaint, terus data, gitu kan. Seharusnya harus tampil. Dan ini juga jangan lupa continue. Jadi data detail.html isi dengan href class image complaint preview, data toggle modal, data target image complaint modal, image source-nya di image. Coba ini pakai slash image complaint res data. Coba ini nggak perlu ini juga. Mungkin seperti ini lah. Kita lihat dulu lagi. Sorry. Nah muncul lah. Jadi mungkin tadi karena ada karena ada ini ya ALT. Mungkin saja, saya kurang paham juga sih. Nah jadi sekarang kita mau kalau si gambar ini diklik gitu, dia ada preview gitu, ada previewnya, kurang lebih seperti itu ya. Nah jadi berarti sekarang saya bikin sebuah modal di atas, di bawah modal detail tadi gitu. Kita bikin modal yang biasa, yang sederhana. Kita bikin B4 modal. Nah default itu yang default, ini nggak perlu. Jadi image complaint preview modal, misal kurang lebih seperti itu. Terus kita kan butuh beberapa hal lagi, seperti apa nih, kita yang mengubah ID-nya ya. ID-nya kita ubah berarti menjadi sama seperti di bawah tadi yang ini. Oke, Ctrl C. Terus ini kita ubah
Oke. Nah terus yang ini juga kita ubah. Kalau saya masih kurang tahu sih di mana ini letak. Terus kalau udah seperti ini, saya mau juga ini dia ukurannya gede, jadi modal LG. Terus paling di headernya kita bikin image complaint preview. Terus biasa text gray 900. Nah button type-nya juga kita butuh. Terus kita di dalam modal body, footernya kita hapus saja. Nah di dalam modal body kita tambahkan satu tag image gitu, image yang source-nya itu kita kosongin aja, tapi ID-nya itu ada ID apa ya? ID-nya sebenarnya bebas sih, image preview boleh. Kita bikin ID-nya image preview boleh. Kita samakan aja berarti. Kalau di sini di sini tadi image complaint modal, image complaint preview. Ya udah image preview aja deh. Oke, nah kalau seperti ini, sekarang kita bikin di luar proses button detail ini, kita bikin sebuah proses kalau preview image ini $dokumen titik on click gitu. Apa yang diklik? Nah kelas tadi, kelas yang ini. Kalau diklik kelas ini gitu, maka kita lakukan apa? Nah di sini kita lakukan pertama, saya mau ngambil image source-nya, yaitu di dalam elemen tersebut, yaitu this gitu ya, this. Terus kita find tag image gitu yang atributnya source. Nah jadi ntar kita dapatinnya itu kalau dia diklik kita dapatin ini. Nggak usah saya ya ini kita dapatin. Nah kalau kita udah dapat, sekarang kita tinggal nge-preview. Nah $image complaint modal yang ini nggak define lagi dong, bukan image complaint modal, seharusnya yang ini image complaint preview. Ya seharusnya yang ini, tapi kita salah tadi, seharusnya kita bikin ID aja biar dia spesifik image complaint preview. Jadi si image complaint Z kita bikin dia gini, image complaint preview. Oke, terus image complaint preview dia nggak perlu nge-find lagi preview, tapi dia langsung atribut source diisi dengan atribut dengan image source gitu. Gini, kurang lebih seperti ini. Sekarang kita refresh, kita klik di sini. Nah, image complaint preview harusnya diisi dengan image ya. Berarti ada yang salah. Kalau kita perhatikan mungkin di konsol, close, klik, sini nggak muncul apa-apa ya. Jadi kita perhatikan di kodenya aja. Gimana kita simpelin penamaannya dulu biar kita nggak bingung. Href kelasnya itu saya mau bikin dia menjadi image preview link saja gitu, image preview link gitu. Pasti klik dia data toggle modal, data targetnya itu berarti image preview modal, image misal berarti beda ya, link sama modal, image preview modal. Berarti kita ke ID sini image. Oke, preview modal. Oke. Nah kalau udah image-nya itu diisi yang ini. Oke. Nah kemudian kalau diklik image-nya, dokumen on click image preview link,
pasti klik. Sekarang image source this.find kita isi. Sekarang image kita isi dengan image preview aja, ID image preview gitu. Oke, isi di sini. Kalau nggak salah ya seperti ini seharusnya. Nah, kita ngasih style, mungkin lupa ya, mungkin saja style 100 CSS ya, width 100%. Save. Masih ada yang salah. Oke, jadi saya udah tahu setelah ngedebug beberapa lama, rupanya di sini kita lupa stringnya disamain. Tadi kita bikinnya gini, terus juga kita nggak ada penutup tagnya gitu, penutup tag A nya itu nggak ada gitu. Nah sekarang seharusnya kalau udah diperbaiki itu datanya udah bener ya. Kita refresh, klik detail. Sekarang kalau kita klik di sini, nah udah muncul kurang lebih seperti itu untuk detail pengaduan. Sampai jumpa lagi dan terima kasih.